Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Pipit dalam pembelajaran tematik. Hari ini untuk tematik kita masih belajar di tema 5D, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar cara menjaga kesehatan peredaran darah, kemudian yang keduanya adalah masih memahami ciri-ciri pantun, dan yang ketiga adalah membuat cerita bergambar. Kita mulai dari pembahasan pertama. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan peredaran darah? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dapat ditingkatkan dengan pertama, kita melakukan gerakan tubuh terus-menerus dapat memperlancar peredaran darah. Tapi bukan berarti harus terus-terusan ya. Harus selalu bergerak, misalnya dengan bersepeda, berjalan, atau berjalan-jalan kecil setelah makan. Yang kedua, melakukan olahraga rutin akan meningkatkan peredaran darah. Olahraga yang disarankan untuk meningkatkan kesehatan jantung adalah berenang, bersepeda, lari, dan senam aerobik. Kemudian yang kedua itu adalah mengubah gaya hidup. Apa yang harus diubah? Pertama, makan makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat. Adapun nutrisi yang baik bagi kesehatan peredaran darah, pertama harus ada asam folat. Fungsinya untuk apa? Membantu keseimbangan metabolisme tubuh. Terus, mengandung asam lemak omega 3, berfungsi sebagai anti-inflamasi serta anti pembekuan darah dalam tubuh. Kemudian arginin untuk memproduksi oksida nitrat yang membantu menciptakan aliran darah yang sehat. Dan ada juga serat. Serat itu fungsinya untuk membantu menurunkan gula dalam darah, serta ada zat besi untuk membantu produksi sel-sel darah merah. Cara mengubah gaya hidup itu, tadi kan harus makan makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat. Kemudian, minum air yang cukup dapat membantu organ-organ tubuh melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, mengurangi makanan yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak. Serta yang keempat adalah menghindari stres, karena stres dapat menyebabkan penyakit jantung. Jadi kalian harus selalu happy ya, jangan sampai stres. Nanti kalau stres bisa menyebabkan penyakit jantung. Selanjutnya, ada slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi, nasihat itu bisa diberikan, bisa melalui slogan, ternyata bisa juga melalui pantun, karena ada jenis pantun nasihat. Nah, coba perhatikan pantun berikut. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, ini adalah salah satu contoh pantun nasihat. Dari pantun tersebut, kita dapat menjelaskan ciri-ciri pantun atau makna dari pantun tersebut, hal-hal yang terkandung dalam pantun tersebut. Pertama, pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Yang kedua, suku kata setiap baris secara berurutan berjumlah baris pertama 9, baris kedua 9 suku kata, baris ketiga 10, dan baris keempat 11. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih, dan yang baris kedua selasih bunga tanpa getah. Kemudian baris yang menunjukkan isi ada di baris ketiga dan keempat. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Ini baris ketiga keempat itu merupakan isi pantun. Kemudian sajak dari pantun tersebut adalah A, B, A, B. Kenapa A, B, A, B? Coba lihat baris pertama, huruf vokal yang terakhirnya adalah I. Baris kedua A.
baris ketiga I, baris keempat juga A. Jadi sajaknya A, B, A, B. Yang ketujuh, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Nasihatnya apa? Kalau lingkungan asli juga bersih, kita yang belajar juga akan nyaman dan hatinya akan betah. Itu ciri-ciri dari pantun. Kemudian di sini Ibu menampilkan salah satu cerita. Ini tentang Raja Siput dan Kancil. Ada gambarnya, ada ceritanya. Masih ingat ya materinya apa ini? Ya, ini materinya masih mengenai cerita bergambar. Ini cerita bergambar atau cergam. Ada gambarnya, di sini ada Raja Siput dan anak-anak buahnya. Kemudian ada Kancil yang sedang membujuk si Raja Siput untuk menguji. Jadi Raja Siput ini pengen menguji kecerdikan si Kancil. Di sini ada kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil. Kemudian Kancil itu berlari di sini dengan berlomba berlari dengan Siput. Nah di sini Kancil terus-terusan mencari siput. Ternyata siputnya itu banyak, tidak hanya satu. Jadi digantikan. Dari sini Kancil menyerah, mengalah. Karena dia itu ternyata kalah berlari, yang menang adalah Raja Siput. Dan ternyata Kancil itu tidak secerdik yang Raja Siput perkirakan. Ternyata dia bisa, siput ini bisa bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Dari mana? Dia berlari, padahal yang larinya itu tidak hanya satu siput, tapi bergantian yang lainnya, karena banyak anak buahnya. Nah, dari sini, itu merupakan cerita bergambar. Jadi ada gambarnya, kemudian diceritakan dari gambar tersebut, apa saja isi dari gambar tersebut. Ibu ingatkan lagi tentang cerita bergambar. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian, perpaduan gambar, dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Jadi, perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Jadi, ada gambarnya, ada teksnya. Kemudian ada keindahan dan cerita yang bermakna, itu tentang cergam. Bagaimana cara membuat cergam? Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Tentukan dulu idenya apa. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utamanya. Jadi karakter tokoh utamanya bagaimana? Apakah dia baik, jahat, atau bagaimana? Kemudian karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing dikembangkan. Jadi buat dulu alur ceritanya secara garis besar. Tentang apa sih ini? Ceritakan saja garis besarnya yang menggambarkan dari isi cerita. Kemudian nanti sesudah ada isi ceritanya dikembangkan masing-masing dari garis besar tersebut. Yang keempat adalah mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Jadi buat dulu ceritanya, kemudian nanti kalian gambar. Nah, itu cara membuat cerita bergambar. Menentukan ide, menentukan karakter tokoh utama dan karakter pembantu, membuat alur cerita secara garis besar, dan memulai menggambar sesuai alur cerita. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.